Pemirsa, hari ini umat Islam di Indonesia dan dunia merayakan Idul Fitri 1436 Hijriah. Idul Fitri merupakan wujud kemenangan umat Islam setelah selama sebulan menjalani ibadah puasa. Umat Islam tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi yang terpenting adalah mengendalikan diri atas segala nafsu kemungkaran yang membawa kemudaratan bagi sesama dan lingkungan. Di tengah pesta kemenangan umat Islam, sesungguhnya bangsa Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah persoalan yang membuat bangsa ini tidak mengalami kemajuan signifikan. Dalam semangat Idul Fitri, bangsa ini harus kembali menuju kefitriannya. Dan untuk membahas tema tersebut telah hadir di studio cendekiawan Muslim dan juga Guru Besar UIN, Syarif Hidayatullah. Ada Profesor Dr. Azumardi Azra. Terima kasih Prof sudah hadir. Terima kasih di Berita Satu. Sebelumnya kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh umat Islam. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, betul. Ya. Selamat Idul Fitri juga buat Prof. Ya. Baik Prof, ini kan kita sudah melalui hampir atau sekitar sebulan masa-masa di mana kita menahan lapar dan dahaga, tapi tidak hanya itu ya Prof ya. Kita banyak menahan kemudian emosi dan lain-lain. Nah, mengapa kemudian di Hari Raya Idul Fitri seperti ini, khususnya kita sebagai satu skala yang besar, bangsa Indonesia ini harus kembali merenungkan beberapa peristiwa-peristiwa yang sempat dialami begitu, Prof? Memang pertama ibadah puasa itu sendiri kan memang sesungguhnya diharapkan untuk mengendalikan hawa nafsu ya. Ya. Hawa nafsu yang paling jelas itu ya hawa nafsu makan minum, hawa nafsu hubungan seks dan lain sebagainya itu. Tapi sesungguhnya banyak hawa nafsu yang lain, termasuk juga selama Ramadan atau menjelang akhir Ramadan kemarin itu kan mungkin ada hura-huranya juga, ada kecenderungan konsumerisme juga dalam masyarakat. Ya itu tentu nggak cocok dengan semangat pengendalian diri gitu. Jadi dan ini kontras sesungguhnya dengan banyak hal. Kontras misalnya dengan ekonomi Indonesia yang tidak bertumbuh sebagaimana yang diharapkan, sehingga kemudian orang-orang yang miskin dan menganggur itu tidak bergerak gitu, tidak mengalami perbaikan dalam kehidupan mereka. Nah, kita bersyukur tapi bahwa sepanjang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ini tingkat bantuan dalam bentuk zakat, infak dan sedekah itu meningkat. Meningkat gitu. Ya. Tapi kan meningkatnya itu cuma sementara. Jadi pasca Idul Fitri, pasca pulang mudik kembali lagi kepada pekerjaannya masing-masing. Orang-orang menganggur dan miskin ini tetap nasibnya tidak berubah. Nah itu dia Prof. Artinya momen bulan puasa dan memasuki bulan Ramadan ini dijadikan sebagai memang masa untuk artinya perenungan, kemudian juga memperbaiki diri dan lain-lain, dan juga peningkatan kualitas keagamaan. Tapi setelah itu Prof, itu artinya hanya sesaat, hanya selama sebulan kemarin. Itu bagaimana untuk tetap mempertahankannya, Prof? Sebetulnya itu bisa dipertahankan kan, karena di dalam Islam ibadah-ibadah pokok atau ibadah mahdoh itu tidak hanya puasa. Puasa itu adalah salah satu dari ibadah pokok yang lain seperti sholat misalnya. Jadi sholat itu juga bertujuan antara lain juga untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas perilaku sehari-hari gitu. Sama juga dengan puasa. Orang yang menjalankan ibadah sholat secara benar, secara khusyuk, maka kemudian orang tersebut, kalau di dalam istilah ayat Al-Quran itu disebut tanha anil fahsya iwal mungkar. Jadi akan tercegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sama juga dengan ibadah puasa, orang yang beriman yang puasa, maka dia akan menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa? La'allakum tattaqun. Takwa itu apa? Orang yang terpelihara, terjaga juga dirinya. Itu secara otomatis ya? Iya harusnya. Tetapi kan dalam prakteknya orang yang berpuasa bulan Ramadan, ya kan, kemudian orang yang sholat itu ternyata belum terpelihara dirinya, tercegah misalnya dari perbuatan-perbuatan yang keji dan yang mungkar. Masih banyak mereka yang puasa dan sholat ini melakukan tindakan pelanggaran hukum, melanggar ketentuan agama, misalnya yang paling sederhana misalnya melanggar ketentuan lalu lintas, yang cukup berat misalnya melakukan korupsi, misalnya korupsi itu adalah satu bentuk kekufuran.
kekufuran. Kufur itu tidak bersyukur pada nikmat, malah kemudian mengambil aset ataupun harta yang sungguhnya milik publik, milik padahal negara. Mereka juga mengerjakan sholat begitu, Prof. Iya, jadi orang pelaku tindakan kemungkaran ini, tindakan maksiat, tindakan yang melanggar hukum seperti korupsi, bahkan mereka ya rajin sholat, cuma kan ini ada keterbelahan pribadi ya. Jadi keterbelahan pribadi sebagai seorang muslim. Jadi dalam prakteknya atau dalam kenyataannya mereka yang melakukan kemungkaran itu seolah-olah menjadi orang Islam hanya ketika lagi sholat atau ketika lagi puasa. Tapi setelah dia nggak selesai sholat, apa di rumah atau di masjid, misalnya dia pergi ke kantor, di jalan raya dia sudah melanggar hukum, misalnya tidak mematuhi lalu lintas, mengikuti nafsu duniawinya kembali begitu ya, Prof. Memasuki duniawinya, bertingkah laku seperti seolah-olah tidak ada aturan sama sekali. Baik. Nah, Prof, kalau itu secara skala besar dan masyarakat kita di Indonesia, bagaimana dengan pemimpin kita sendiri, Prof? Dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, Anda melihat bagaimana karakter pemimpin kita? Sudah adakah kemudian pemimpin yang Anda lihat artinya memiliki sifat-sifat sebagai seorang Muslim yang mana kemudian melakukan tugas-tugas mereka seperti apa yang dilakukan oleh Nabi atau Rasul pada masanya begitu? Sungguhnya setiap pribadi Muslim itu, baik dia laki-laki atau perempuan, dia itu adalah pemimpin. Di dalam hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap Anda itu atau seluruh Anda itu adalah pemimpin dan Anda akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinan Anda itu gitu. Nah, jadi kepemimpinan itu bertingkat-tingkat, mulai dari kepemimpinan di rumah tangga, di lembaga, di lingkungan, di sekolah, sampai kepada pemerintahan juga bertingkat-tingkat ya. Nah, kalau kita lihat memang kepemimpinan itu belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam sendiri ataupun yang ditentukan oleh hukum negara kita yang harus kita patuhi misalnya. Bahkan dalam bulan puasa ini misalnya saja ketua PT-UN ya, PT Pengadilan Tinggi Negara di Medan itu ditangkap. Menerima sogok gitu ya kan. Bulan puasa aja nggak malu, nggak bisa menahan diri untuk tidak menerima sogok gitu. Yang katanya sejumlah $30.000. Semuanya tidak banyak-banyak amat ya kan. 30.000. Banyak itu, Prof. Iya memang banyak. Sekitar 4 miliar lah banyak ya. Tapi ya nggak sampai misalnya $1 juta misalnya. Betul. Karena ketua peradilan atau PT-UN ini kan sudah membangun karirnya puluhan tahun. Hanya hancur hanya karena uang yang kurang dari 4 miliar gitu. Artinya Anda melihat, Prof, bahwa tidak ada kemudian pemimpin yang ideal pada masa kini, bahkan penegak hukum seperti itu pun juga terlibat korupsi. Sebetulnya yang ideal sih saya kira masih banyak lah. Saya yakin masih banyak pemimpin di Republik ini ya pada berbagai tingkatan tadi itu yang tidak korup, yang tidak melakukan korupsi, yang tidak misalnya menerima sogok gitu ya. Itu saya yakin masih banyak. Sebab kalau misalnya sudah semuanya tidak ada lagi yang sama sekali bersih dari sogok, maka kemudian negara ini sudah hancur lah gitu ya. Tapi kita masih bertahan. Jadi saya kira yang melakukan tindakan korupsi itu ya banyak, tapi tidak lebih banyak lagi sungguhnya orang-orang yang hidup jujur, hidup yang sederhana, merasa cukup dengan gaji atau upah yang mereka terima gitu. Baik, Prof, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.